Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai sejahtera. Apa kabar? Semoga semua sahabat beserta keluarga selalu dalam keadaan baik, selalu penuh sukacita karena anugerah kasih Allah yang begitu besar untuk setiap dari kita. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Oase Rohani Katolik pada hari ini, hari dalam Pekan Paskah ke-5. Bersama saya, Giovanna Sagita, dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Diosesan Frederikus Jelahu Maigahoaku. Baiklah, kita sapa Romo Edi terlebih dahulu. Romo Edi, apa kabar Romo? Halo, selamat sore Bu Gio. Iya, sore Romo. Juga untuk semua pemirsa Oase Rohani Katolik, salam selamat berjumpa. Ya, puji Tuhan. Romo baik selalu ya Romo ya. Ya. Terima kasih Romo sudah menyempatkan hadir untuk menjumpai kita semua sahabat Oase Rohani Katolik. Ya, baiklah sebelum kita memulai renungan iman kita hari ini, marilah kita menyiapkan hati kita. Kita akan mengawalinya sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kita akan mengawalinya dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Edi. Marilah para sahabat pencinta Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati untuk boleh masuk dan mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan yang kiranya menginspirasi hidup kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur untuk rahmat dan berkat yang boleh kami rasakan, kami alami dan kami terima berkat kemurahan kasih-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk keluarga-keluarga yang Engkau anugerahkan kepada kami, yang selalu dalam keadaan sehat dan baik, rezeki yang cukup, dan hati yang penuh sukacita dan damai. Saat ini kami mau menimba inspirasi bagaimana Engkau sebagai pokok anggur kehidupan kami, dan kami ranting-ranting yang hanya akan dapat berbuah dalam kehidupan ini jika kami ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Tolonglah kami dalam saat berahmat ini agar kami dapat menimba banyak inspirasi dari firman Tuhan yang akan diperdengarkan kepada kami dalam sesi Oase Rohani Katolik kali ini. Semuanya ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi kita hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul dan Injil Yohanes. Baiklah, marilah kita memulai renungan iman kita hari ini. Antifon pembuka. Semoga mulutku bernyanyi dan memuji Engkau, dan bibirku bersorak bermadah kepadamu. Haleluya. Bacaan pertama. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ. Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul serta penatua-penatua, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata,
orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan dibawakan oleh Romo. Baik, pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita sambut firman Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan berbuah banyak. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Baiklah Romo dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan liturgi kita hari ini. Romo, dari bacaan kita hari ini, bacaan pertama maupun bacaan Injil, inspirasi iman apa Romo yang dapat kita pelajari? Baik, terima kasih Pak Gio. Saya coba membantu mengangkat tema yang saya kira baik untuk kita renungkan, terinspirasi dari dua bacaan yang tadi kita dengar. Karena itu tema yang kita coba geluti saat ini itu berkaitan dengan menjadi murid Kristus yang berbuah dalam lokalitas sosiokultural. Tema ini saya angkat karena memang sebagai murid Kristus, kita sendiri datang dari konteks sosial yang beragam. Dan Kristus sendiri harus menjadi sumber utama iman kita. Sedangkan konteks sosial budaya adalah tempat di mana kita berbuah. Kita menunjukkan kasih, kita mengekspresikan iman kita. Baik untuk diri sendiri maupun terutama untuk gerakan-gerakan solidaritas dan subsidiaritas yang menjadi moto gerakan bersama pastoral kita di Keuskupan Agung Jakarta ini. Karena itu saya mengangkat ini, karena saya merasa memang ada tegangan antara sumber Kristus sebagai satu-satunya sumber dan kultur yang menjadi bagian dari diri kita, bagian hidup kita, ekspresi diri kita sehari-hari. Dan berkaitan dengan kultur ini sangat beraneka ragam, sangat beraneka ragam. Kalau kita lihat konteks masyarakat kita di Jakarta ini kan merupakan pusat dari ekonomi Indonesia, masyarakat Indonesia, semua ada di sini. Dan itu ada macam-macam suku yang secara tradisional juga melahirkan kita. Semua suku di Indonesia ada di sini. Iya, Romo. Iya. Dengan segala macam karakteristiknya. Betul, Romo. Iya. Yang ketika kita beriman, itu tidak bisa seluruhnya kita lepaskan, tetapi kita membawa konteks sosial kultural kita masing-masing. Betul, Romo. Namun di sisi itu kalau hanya menekankan sisi keragaman konteks itu, maka seringkali kita ya berbeda-beda. Iya. Dan bahkan cenderung kalau tidak disatukan maka kita cenderung eksklusif. Satu menyingkirkan yang lain. Begitu. Ada tradisi misalnya dari suku Melayu, lain mereka punya cara menyanyi dan suku-suku dari timur lain lagi cara menyanyinya, dari Tionghoa lain lagi, dari Sunda lain, macam-macam. Nah sekarang apa yang membuat kita bisa duduk bersama, bersatu? Jadi itu yang kemudian juga menjadi konteks pembicaraan dalam bacaan suci yang tadi kita dengar, terutama bacaan pertama. Jadi di situ kelihatan mulai ada perbedaan, karena kabar gembira Injil itu mulai berjumpa dengan komunitas-komunitas kultural yang berbeda, begitu. Jadi mula-mula gereja perdana itu berkembang di sekitar Yerusalem. Dan jemaat atau pengikut Kristus yang ada di Yerusalem itu pada umumnya orang Yahudi yang juga terikat dengan kultur Yahudi, tradisi Yahudi, adat istiadat mereka. Dan mereka lebih mudah untuk memahami harapan mesianis yang diungkapkan dalam Injil itu, tentang keselamatan, janji keselamatan. Karena mereka secara kultural sudah menghidupi itu. Sedangkan ketika itu kemudian diwartakan di kota Antioquia, satu kota Helenis yang banyak pengaruh agama, budaya dan
kota dengan tradisi Helenis Romawi itu. Helenisme. Dan itu menjadi sulit karena orang tidak ngerti tentang janji mesianis itu apa. Iya. Lalu kemudian warta nabi-nabi juga apa, orang tidak tahu. Tapi kemudian harus mewartakan tentang Kristus sebagai juru selamat. Tetapi kemudian ternyata berkembang juga. Ada orang-orang yang berkebudayaan Yunani atau kebudayaan lain yang menjadi murid Kristus, menjadi pengikut Kristus. Dan ternyata ada banyak juga orang-orang yang bukan Yahudi lalu mewartakan Injil juga kepada saudara dengan pendekatan yang sedikit berbeda dari caranya berbeda. Ya. Dan itu diceritakan dalam Kisah Para Rasul bab 11. Di situ diceritakan tentang bagaimana rasul-rasul itu berkarya di Antioquia dan mendapat banyak orang-orang yang bertobat. Pertobatan mereka itu menjadi buah dari pewartaan oleh para rasul itu, yang dimana mereka mengubah cara evangelisasinya sehingga bisa menyentuh orang yang datang dari latar belakang budaya yang lain sama sekali, yang berbeda, sehingga mereka juga tergerak untuk bertobat. Dan waktu itu ada reaksi dari orang-orang di Yerusalem yang mengutus Barnabas untuk melihat seperti apa yang terjadi di sana. Dan puji Tuhan, Barnabas ini seorang yang punya hati yang terbuka. Dia bisa melihat karya pewartaan itu melampaui apa yang tampak di permukaan. Bahwa dia melihat ternyata kasih karunia Allah itu juga bekerja di dalam diri orang-orang yang tidak ada latar belakang Yahudinya. Justru lebih besar kasih karunia Allah daripada... Karena itu yang dia lihat itu adalah kasih karunia itu. Dan karena itu dia bersuka cita. Lalu dialah yang membawa juga cerita itu kepada saudara-saudara di Yerusalem. Bahwa ternyata roh Tuhan itu berkarya melampaui lokalitas keyahudian kita. Dia juga bisa merambah masuk ke tradisi Yunani, Helenes, bangsa lain. Sehingga mereka juga bahwa kasih karunia Allah juga memanggil orang-orang dari segala bangsa untuk kepada kekudusan itu. Iya, Romo. Dan itu. Nah, lalu kemudian karena masih ada perbedaan pendapat, orang-orang dari tradisi Yahudi lalu coba untuk bilang, tidak, harus dengan disunat dulu gitu. Iya. Padahal sunat itu kan tradisi budaya orang Yahudi ya, yang tidak dikenalin. Karena itu mereka minta supaya ini harus jadi Yahudi dulu, baru jadi pengikut Kristus gitu. Tapi Paulus menentang, tidak perlu begitu. Karena yang perlu adalah iman akan Yesus Kristus. Begitu. Maka terjadilah kemudian itu konsili yang pertama, konsili Yerusalem itu. Sebenarnya sudah ada konsili ya saat itu. Sudah mulai karena untuk membahas itu tadi. Apakah perlu Yahudi menjadi Yahudi dulu baru menjadi pengikut Kristus atau tidak perlu begitu. Nah, kemudian ditemukan jalan bahwa itu yang seperti yang ada dalam Injil Yohanes itu. Bahwa Yesus Kristus itulah yang menjadi inti atau sumber utama. Dialah pokok anggur. Jadi kita semua baik Yahudi maupun non-Yahudi, orang Yunani atau orang apa sampai dengan kita sekarang ini harus bertumbuh di dalam Yesus Kristus itu sebagai pokok, sebagai sumber iman kita. Gitu. Sedangkan budaya itu adalah bagian dari ekspresi diri kita yang harus disucikan oleh Kristus. Jadi budaya itu tidak boleh di luar Kristus. Budaya itu harus di dalam Kristus. Iya. Karena di dalam Kristus semua akan dikuduskan. Iya, begitu. Iya, sangat menarik Romo yang Romo Edi sampaikan. Saya tuh jadi teringat Romo di gereja kita, di umat Katolik itu kan juga kadang-kadang ada yang namanya misa inkulturasi. Iya, itu gerakan kita. Dengan lagu-lagunya khas daerah tertentu. Betul. Atau juga kadang ada misa syukur untuk misalkan Imlek atau apa. Itu berarti juga salah satu cara evangelisasi yang disesuaikan dengan budaya ya Romo. Betul. Jadi gerakan itu yang sudah dimulai dari dulu lalu menjadi sangat kuat waktu Konsili Vatikan kedua. Karena sebelum Konsili Vatikan kedua, gerakannya itu justru untuk menjaga
menjaga keutuhan gereja sedemikian keras, Hmm. eh, apa Liturgi. kekuatan Roma dan seterusnya itu selalu mendikte dan seterusnya, sehingga ada banyak kultur-kultur di luar kebiasaan Iya. Romawi yang kemudian coba mencari ruang bagi mereka bagaimana mengekspresikan iman yang lahir Iya. dari kultur mereka, Hmm. gitu. Dan dalam Konsili Vatikan kedua lalu gereja seperti menemukan satu tonggak baru untuk bagaimana supaya keragaman itu lalu menjadi kekayaan di dalam gereja. Itu satu cara pandang yang baru sama sekali. Dan kita belum selesai melakukan itu sampai dengan Masih hari terus ini. sampai Semangat sekarang, Romo. Konsili Iya. Vatikan kedua dengan evangelisasi baru itu masih terus bergaung, bergema, dan selalu baru di setiap zaman sampai dengan sekarang ini. Dan memang itu mesti selalu menjadi tugas kenabian kita. Kenapa? Karena konteks sosial selalu bergeser, selalu Iya, berubah. Masyarakat yang dulu tradisional sekarang tidak lagi. Bahkan kita ditarik oleh satu arus zaman yang mengglobal. Iya. Didukung lagi dengan informasi, teknologi dan seterusnya. Media sosial. Media sosial, banyak nilai-nilai sebelumnya yang begitu luhur runtuh. Iya. Digilas oleh nilai-nilai lain yang lebih kuat, yang lebih populer, yang lebih viral. Iya, betul. Itu yang membuat orang-orang muda kita sekarang juga semacam tercabut dari akar-akar budaya. Mungkin, Romo. Mungkin Begitu. orang muda menganggap kebenaran itu yang disampaikan di media sosial berarti. Nah, ya, iya. Romo. Iya, dan itu situasi post-truth itu kan sekarang ini sangat kuat di dalam media sosial. Ketika realitas itu bisa diciptakan. Jadi realitas yang diciptakan itu kadang-kadang dianggap sebagai ini yang benar. Iya. Realitas yang sebenarnya itu Bahayanya dianggap seperti palsu. itu ya, Romo. Dan itu sangat berbahaya juga kalau orang-orang muda kita di dalam dirinya tidak ada sebuah instansi kritis, pemikiran yang baik, karakter yang baik untuk bisa memilah dan memilih apa yang dia hadapi atau serbuan dari informasi yang begitu banyak. Begitu. Nah, itu menjadi sesuatu yang membuat konteks sosial orang-orang muda atau masyarakat kita sekarang ini menjadi sangat plural. Iya. Karena bukan hanya soal dia ada bersama-sama dengan kita, tapi apakah pikirannya masih sejalan dengan kita? Karena nanti terjadi, biar dalam satu keluarga ada bapak, ada mama, ada dalam satu rumah, tapi hati dan pikiran mungkin sudah berbeda-beda. Maka banyak orang tua yang kebingungan dengan perilaku dan pola pikir anaknya. Anak-anak muda. Begitu. Dan sekarang sering terjadi pertengkaran dan seterusnya, lalu anaknya kabur. Iya, betul, Romo. Dalam konteks kita sebagai umat Katolik itu memang dihadapi sih ya, Romo ya. Karena anak-anak muda itu seperti Romo disampaikan belum punya pegangan ya, Romo. Belum masih punya mudah pegangan. terbawa arus, Betul. terpengaruh teman, seperti itu ya, Iya. Romo. Itu gimana pada Romo Edi untuk anak-anak muda yang mungkin malas misa, dianggapnya misa dan urutan liturgi kita itu kaku seperti itu, Romo. Iya. Nah, itu salah satu pengaruh dari efek budaya. Jadi yang menurut orang tua atau generasi sebelumnya itu bagus. Fine-fine saja ya, Belum Romo. tentu untuk anak muda yang sekarang. Jadi kalau mereka ikut misa dengan gaya yang lagu-lagu ini, mereka bilang apa ini, bosan. Begitu. Berarti mereka ini memang sudah diculik oleh zaman ini ke satu tata cara yang lain sama sekali. Nah, yang menjadi pertanyaan ke depan itu adalah evangelisasi seperti apa atau pendekatan pastoral seperti apa untuk kita mewartakan Injil kepada mereka. Apakah Injil ini tetap menjadi Injil untuk mereka, kabar gembira, betul, Romo. ataukah sesuatu yang kuno? Gitu. Karena berhadapan dengan mereka Pengaruh sudah dari luar itu, Romo. terbelit oleh sebuah kultur yang memang semacam mengasingkan mereka, mengalienasi mereka dari kita. Atau budaya kita memang sudah bergeser, meskipun kita ada di waktu yang sama. Begitu, mereka sudah dengan post-truth-nya. Kita masih dengan budaya yang sebelum itu. Ya, dengan postmo dan seterusnya itu. Dan itu menjadi kebingungan tersendiri. Bagaimana gereja harus mencari pola evangelisasi yang bisa menjawab pergeseran kultural.
Bukan hanya pergeseran, lompatan kultural Lompatan kultural. yang banyak membuat shock culture di mana-mana. Iya. Iya, apalagi Betul, sekarang Romo. ini dengan ketidakpastian, ya. Iya. Iya, goncangan sini, goncangan sana, Kekhawatiran di sana sini ya, ekonomi, Romo. politik dan seterusnya. Itu membuat betul orang Iya. muda sekarang itu kebingungan. Iya, betul, Iya. Romo. Ada Nah, keresahan. iya. Nanti dan efeknya itu bukan hanya soal mereka, tapi gaya kita dalam mewartakan Injil, Iya, kabar sukacita, keselamatan. kabar gembira itu ya harus berubah juga, begitu, supaya bisa menjawab kebutuhan mereka. Pendekatannya harus berubah ya, Romo, Iya. bisa merangkul mereka. Betul. Dan saya kira Paus Fransiskus mulai dari Paus Yohanes Paulus II lah, itu betul getol dengan satu gerakan yang agak progresif untuk coba membuka gereja, hati gereja itu kepada segala macam keanekaan dari ekspresi-ekspresi budaya di mana-mana. Iya, Begitu. Romo. Kalau Konsili Vatikan kedua membuka jendela-jendela, Paus Fransiskus bahkan dengan pintu-pintu terbuka. Itu berarti pintu yang terbuka, ya, pastoral dengan pintu-pintu terbuka. Bahkan lebih masuk lagi, gembala berbau domba. Nah, itu yang dia ungkapkan dalam dokumen-dokumen pastoral yang menjadi panduan untuk pastoral kita semua di mana-mana. Gitu. Ya, lebih langkah-langkah nyatanya ya, Romo, ya, betul. Untuk bagaimana gembala bisa berbau domba. Dan itu kemudian coba diterjemahkan oleh reksa pastoral di setiap keuskupan, di setiap paroki gitu. Nah, saya lihat kalau macam Keuskupan Agung Jakarta juga, saya lihat sudah mulai bergerak dari inspirasi pastoral yang digagas oleh Paus Fransiskus itu. Iya, gitu. Baiklah, Romo. Dan juga ada juga upaya seperti merangkul generasi muda, Romo. Misalkan misa untuk OMK, seperti itu ya, Romo. Dan dalam firman tadi kan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Berbuah banyak. Dan saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita bahwa memang evangelisasi atau pewartaan sabda itu bisa membuat orang berbuah. Iya. Berbuah dalam bentuk perbuatan-perbuatan baik. Dalam keterlibatan dalam gerakan-gerakan sosial yang membantu orang-orang yang terpinggirkan, kaum miskin dan seterusnya. Itulah buahnya. Begitu. Iya, sangat menarik, Romo. Iya. Mungkin nanti pesan dari bacaan Injil tentang bagaimana kita bisa berbuah lebih ya, Romo, ya, dengan pokoknya adalah Tuhan Yesus sendiri ya, Romo. Nanti kita mungkin akan lanjutkan lagi obrolan dan pembahasan bincang-bincang iman kita di sesi kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita melanjutkan perbincangan iman kita di sesi kedua. Masih bersama Romo Diosesan Frederick Jelahu Maigahoaku dan saya Giovanna Sagita. Sebelum kita melanjutkan, kembali kami sampaikan informasi kepada para sahabat yang ingin mengirimkan saran, masukan, maupun sharing iman, dapat dikirimkan ke alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com ataupun ke nomor WhatsApp kami di 0881 0251 33438. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik dan juga Romo. Tadi di sesi pertama kita sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Romo tentang evangelisasi atau pewartaan kabar keselamatan dari Tuhan Yesus. Itu juga tidak terlepas ya, Romo, dari culture, budaya kita sehari-hari ya, Romo. Dan dulu pun kita juga sempat mendengar ada slogan 100% Katolik, 100% Indonesia ya, Romo. Dan itu juga banyak dipromosikan juga di media sosial. Satu hati 1000 wajah. Oh, ada juga ya, Romo, ya. Slogan seperti itu. Ya, semuanya itu mencerminkan memang
Evangelisasi itu harus bersumber pada Kristus, bersumber pada Kristus, tetapi diekspresikan dalam aneka diekspresikan ragam budaya, budaya. kultur. Ya. Iya, baik. Iya, Romo, di sesi pertama ini juga Romo sempat sampaikan ada spill sedikit ya, Romo, Ya. dari bacaan Injil tentang pokok anggur dan Ya. kita ranting-rantingnya. Ya. Mungkin boleh dilanjutkan kembali, Romo, inspirasi iman untuk kita semua. Iya, baik. Lalu kita lanjutkan. Apa lalu reksa pastoral yang bisa kita desain, kita rancang untuk mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh bacaan suci hari ini, bahwa Kristus sebagai pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Begitu. Lalu inspirasi dari pengalaman jemaat perdana ketika ada orang yang menghendaki supaya untuk menjadi Kristen harus jadi Yahudi dulu. Tapi kemudian dalam konsili itu tidak perlu demikian. Karena Santo Paulus dengan Barnabas sudah menunjukkan bahwa rahmat Allah itu bisa bekerja melampaui sekat-sekat budaya itu. Nah, yang terpenting adalah iman akan Yesus Kristus. Rahmat itu dicurahkan, lalu diterima oleh iman, dan dalam kerjasama rahmat dan iman itulah melahirkan banyak perbuatan-perbuatan baik, buah-buah yang baik, termasuk reksa pastoral. Dan reksa pastoral itulah yang coba kita angkat menjadi permenungan kita. Iya, baik, Romo. Nah, reksa pastoral seperti apa? Kita lihat dari konteksnya. 100% Katolik, 100% Indonesia. Ya. Katolik itu kan universal, di mana-mana, gitu kan. Nah, lalu iman Katolik itu lalu ditaburkan di berbagai macam negara, berbagai macam budaya dan seterusnya. Nah, sekarang budaya apa yang bisa menghandle semua keyakinan seperti itu? Tidak ada. Iya. Nah, semuanya iman Kristen itu masuk ke dalam kultur tertentu dan menjiwai kultur itu. Sehingga hal-hal buruk atau hal-hal yang tidak Kristiani di dalam yang tidak membela martabat manusia di dalam kultur-kultur tradisional itu bisa disucikan, dibersihkan. Dan itu menjadi sebuah proses yang cukup panjang. Dan saya kira di dalam konteks zaman seperti sekarang ini juga, konteks kultural itu juga perlu dibersihkan, disucikan melalui evangelisasi itu. Tapi dengan cara yang baru. Contoh, ketika orang-orang muda di zaman sekarang dengan pengaruh medsos dan seterusnya, kan tidak semua hal baik yang mereka petik. Ada banyak hal yang justru merugikan, merusak diri mereka sendiri, tubuh mereka sendiri, pikiran mereka sendiri. Nah, ini yang harus dibersihkan. Kita tidak menolak zaman sekarang dengan segala kompleksitas kemajuannya, tetapi bahwa kemajuan itu harus disucikan. Dijaga moralitasnya, dijaga supaya budaya itu tetap pro kehidupan, bukan budaya kematian. Begitu. Contoh misalnya konsumsi narkoba, itu kan budaya kematian. Lalu balas dendam, tawuran, itu kan budaya kematian. Iya. Lalu kemudian juga pergaulan-pergaulan yang tidak sehat, itu juga budaya kematian. Nah, bagaimana evangelisasi kita masuk dalam konteks-konteks seperti itu, bukan untuk meminggirkan mereka, tapi bagaimana merangkul mereka supaya mereka juga mengalami kasih Tuhan dan bisa meninggalkan sisi-sisi gelap dari ekspresi-ekspresi budaya, baik budaya tradisional maupun budaya modern. Itu. Dan ini bukan persoalan yang mudah. Dan setiap keuskupan saya yakin pasti bergelut dengan situasi ini, konteks pastoral mereka masing-masing. Tetapi intinya bahwa kita mau mewartakan Kristus sebagai kabar gembira di dalam konteks-konteks sosial kita. Nah, kalau saya bercermin dengan atau melihat dalam pastoral Keuskupan Agung Jakarta, dengan semboyan yang terakhir ini kan tentang solidaritas dan subsidiaritas. Lalu kemudian sebelumnya itu semakin peduli, semakin berbela rasa dan seterusnya. Semakin mengasihi. Ya, jadi saya melihat di balik semuanya itu ada kerinduan, ada sebuah visi bahwa gereja itu harus bisa
merangkul semua orang dan menghantar mereka kepada kekudusan, termasuk dengan ciri-ciri lokalitas budaya dan seterusnya. Kalau di lingkungan orang yang makmur seperti apa, di dalam konteks kemiskinan seperti apa, di dalam konteks orang-orang muda seperti apa, di dalam konteks yang terpinggirkan, korban politik seperti apa, di LGBT seperti apa, terus banyak lagi konteks-konteks sosial yang dimana orang-orang itu menjerit meskipun suaranya tidak diekspresikan itu, tapi gereja harus mampu mendengar suara yang tidak didengar. Ya, mereka bersuara tapi tidak didengar, baik secara politis tidak diakomodir. Ya, tapi ada juga yang contohnya, Romo? Ya, contohnya begini, misalnya ketika orang kesulitan akses kepada modal, orang mau nih kerja, tapi kesulitan modal. Nah, keterbatasan itu. Nah, sekarang mereka bersuara, mau teriak kemana? Sementara DPR yang mewakili mereka juga punya keterbatasan dalam merangkum semuanya itu. Nah, pada titik tertentu, tentu kita tidak bisa membiarkan negara sendiri yang harus mengurus seperti ini. Tapi gereja juga harus punya peran untuk ambil bagian. Begitu. Sehingga saya kira inilah gerakan kemanusiaan yang menjadi fokus pastoral kita. Karena kita bersumber dari apa yang dikatakan Kristus sendiri di dalam akulah pokok anggur, kamu ranting-ranting. Ya. Kamu hanya bisa berbuah kalau kamu tinggal di dalam aku. Kalau firmanku tinggal di dalam kamu. Dan itu juga menjadi ciri bahwa kamu adalah murid-muridku. Ya, seperti Kristus juga berbuat baik, berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang, peduli dengan orang-orang yang terpinggirkan. Begitu juga saya kira rekso pastoral kita. Nah, dari paroki, dari keuskupan, dari paroki sudah menggagas gerakan-gerakan itu. Nah, apakah cukup dengan Romo atau pastor atau DPH, Dewan Paroki yang coba bergerak? Saya kira tidak cukup. Mereka menjadi penggerak-penggerak, tapi kekuatan sebenarnya ada pada kita, umat Allah. Gereja itu. Gereja seluruhnya harus ikut. Jadi kadang-kadang dalam guyon bersama dengan teman-teman kita bilang, ya kalau membantu orang tidak perlu tunggu kaya dulu baru mau bantu, tidak perlu. Dari apa yang ada, ingat persembahan janda miskin? Ya, kita beri dari kekurangan. Karena nanti ketika itu begitu. Jadi kurban sekecil apapun yang kita coba mau terlibat dalam kegiatan reksa pastoral kepedulian kepada sesama ini, itu merupakan buah dari apa yang Kristus sudah tanamkan dalam hati kita. Gitu. Jadi kalau kita menerima rahmat dan berkat yang berlimpah dari Tuhan dalam rezeki, dalam kesehatan, dalam macam-macam hal yang kita dapatkan, mengapa tidak kita lalu tergerak juga untuk berbagi dengan sesama? Karena toh semua yang kita alami, semua yang kita rasakan itu bersumber dari kebaikan Tuhan. Iya, Romo. Ya, sehingga itu juga mendorong kita untuk peduli peduli dengan satu sama lain. Betul, Romo. Saya ingat satu ungkapan tentang orang yang terpinggirkan, menjadi difabel atau menjadi jatuh miskin atau apa. Kadang itu merupakan konteks sosial yang menjadi keterberian. Bukan karena dia memilih begitu, tapi dia memang lahir di situ. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Jadi kalau misalnya bisa memilih, saya tidak mau lahir di keluarga yang menderita, tidak mau. Tapi kenapa itu Tuhan biarkan? Nah, itu ada di dalam Injil Yohanes bab 9. Ketika ada orang yang lahir buta sejak lahir, dia lahir buta. Salah siapa? Bapaknya kah? Dosa bapaknya? Orang tuanya? Atau dia sendiri? Atau siapa? Dan Yesus katakan, bukan dosa dia, bukan juga dosa bapaknya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Allah mesti dinyatakan di dalam dia. Di dalam dia, bukan oleh dia, tapi di dalam dia. Maka kita lalu mendapat satu perspektif baru tentang apa artinya orang-orang yang terpinggirkan. Orang-orang yang termarginalkan dalam seluruh gerak pembangunan bangsa negara kita. Dan bagaimana gereja harus memandang mereka.
begitu. Mereka bukan sebagai orang yang memang nasibnya buruk begitu. Iya. Tidak. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam mereka, yaitu kasih karunia tadi, ya, keberpihakan, berbela rasa. Kasih itu bisa keluar dari diri kita kepada seseorang, kalau ada kelompok-kelompok ini. Dan mereka ini, kalau terjadi hubungan yang baik, kita membantu mereka, di sanalah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Iya, amin Romo. Jadi penderitaan atau tadi kelompok yang terpinggirkan itu bukan hukuman dari Allah. Bukan hukuman, tapi Bahkan supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalam mereka. Ini ada di sini. Untuk menyatakan kemuliaan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Tuh kan? Iya, iya. Jadi berarti kemuliaan Tuhan ada di sana. Betul. Begitu. Nah, dalam bahasa lain, kadang-kadang penderitaan Kristus, luka-luka Kristus, apa semua itu ada dalam diri sahabat-sahabat orang-orang kita yang justru terpinggirkan. Itu adalah luka-luka Kristus, di mana kita bisa menebus diri kita di sana. Begitu. Iya. Dan itulah pastoral yang harus menjadi perjuangan kita, yang menginspirasi kita. Saya dan Anda ikut dalam pastoral-pastoral yang digagas oleh Romo di paroki maupun dari keuskupan, supaya kita jangan berat hati atau apa. Dengan tulus, mari kita ikut. Apa yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat, itu kita persembahkan. Karena itu menunjukkan kita adalah murid-murid Kristus yang berbuah di dalam konteks sosial kehidupan kita sekarang ini. Iya. Begitu. Iya, sangat bangga juga sih Romo ya sebagai umat Katolik. Jadi terus ada upaya untuk bagaimana merangkul, membawa kabar sukacita untuk mereka tadi ya Romo. Beberapa saat dulu itu Romo sempat ada viral juga yang katanya Paus Fransiskus memberi berkat kepada pasangan LGBT itu. Lalu apakah Gereja Katolik sebenarnya sudah membolehkan? Apakah tetap sebenarnya ada batasan atau aturan gereja yang nggak boleh dilanggar? Nah, terkait dengan isu itu tempo hari memang sempat viral dan kemudian mengganggu banyak orang. Tetapi sebenarnya Paus Fransiskus punya mata hati kepekaan rohani yang sangat tinggi, yaitu ketika dia melihat LGBT itu dalam banyak kasus bukan sebuah pilihan untuk orang itu, tapi dia memang lahir begitu. Kalau tanya dia, gitu. dia tidak memilih begitu, tapi dia seperti orang yang jiwanya laki-laki atau jiwanya perempuan terpenjara dalam tubuh laki-laki, macam begitu rasanya. Dan mereka menceritakan, bukan kami mau begitu, tapi kami ada dalam situasi. Nah, mereka ini datang. Mau dibuang mereka ini? Kan tidak, mereka kan manusia. Tetap manusia ya Romo. Nah, Paus memberkati mereka sebagai pribadi. Sebagai setiap pribadi, masing-masing pribadi. Memberkati dia sebagai pribadi, karena dia juga anak Tuhan. Nah, bahwa dia datang dengan pasangannya, Paus tidak memberkati hubungan mereka. Tapi memberkati mereka sebagai pribadi. Tapi yang kemudian viral keluar itu adalah karena mereka datang ini berdua, lalu kemudian Paus berkat, tambah foto, seolah-olah mereka dua disahkan. Enggak. Paus tidak setuju dengan hubungan itu, hubungan sesama jenis, tidak. Tapi orang-orang itu harus juga mendapat perhatian, termasuk diberi berkat sebagai pribadi, sebagai manusia, sehingga mereka juga merasa bahwa gereja itu juga mengasihi mereka, Allah itu mengasihi mereka melalui persaudaraan, bahwa mereka juga diterima, begitu. Tapi bahwa hubungan mereka tidak bisa begitu. Gitu. Ya, baiklah, terima kasih Romo Edi. Romo, dari perbincangan kita di sesi pertama maupun sesi kedua ini, apakah boleh disampaikan kembali Romo poin-poin kesimpulannya? Oke. Baik, sahabat Wasai Rohani Katolik, intinya bahwa kita ini yang beraneka ragam ini semuanya adalah murid-murid Tuhan. Dan sebagai murid-murid Tuhan, kita harus ada di dalam Kristus sebagai pokok anggur. Sehingga iman kita itu hidup dari pokok yang satu ini, yaitu Kristus sendiri. Sedangkan ekspresi kita sebagai ranting-ranting itu bisa banyak. Tetapi kita satu. Maka ada kata-kata tadi, satu hati, 1000 wajah. Kita datang dari berbagai macam kultur,
entah kultur tradisional maupun kultur yang berbeda zaman dan seterusnya. Tapi kita semua dipanggil kepada kekudusan oleh Kristus. Nah, lalu reksa pastoral yang coba dibuat itu terinspirasi dari apa yang diungkapkan oleh Paus sendiri, terutama Paus Fransiskus kemarin. Gereja dengan pintu-pintu terbuka, gembala-gembala berbau domba, itu semua mau menunjukkan betapa ekspresi kasih Allah itu harus bisa merangkul banyak orang. Dan ini juga menjadi spirit bagi kita yang adalah umat Allah, gereja, di dalam lingkungan kita masing-masing, di dalam keluarga kita masing-masing. Mari kita perhatikan satu sama lain. Jangan tunggu kaya dulu baru membantu, tapi apapun yang ada pada kita saat ini yang bisa kita sumbangkan, mari kita bagikan dengan tulus hati. Hanya dengan itu kita bisa ikut serta di dalam pokok anggur. Kita ranting-rantingnya berbuah dalam kehidupan. Sehingga membuat dunia ini menjadi lebih baik. Lebih dekat dengan Tuhan. Dan saya kira itu yang menjadi inspirasi bagi kita. Mari kita ambil langkah untuk sama-sama ikut partisipasi dalam gerakan evangelisasi baru. Dengan pendekatan yang baru. Untuk semakin menarik banyak jiwa-jiwa kepada Kristus. Terima kasih Romo Edi. Semoga semua yang disampaikan Romo dapat memberkati hidup kita, mengubah hidup kita supaya tidak kering ya Romo ya. Dan terus melekat dan dapat berbuah banyak di dalam Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di akhir acara kita. Sekarang kita akan menutup renungan iman kita hari ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo. Baik. Saudara-saudari pencinta Oase Rohani Katolik, mari kita akhiri dan kita tutup sesi kali ini. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim dan penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat yang berrahmat ini kami boleh merenungkan firman-Mu yang menguatkan kami sebagai murid-murid-Mu, anak-anak-Mu yang terkasih, yang berbuah di dalam kehidupan bersama kami, di komunitas maupun di keluarga, di dalam lingkungan pekerjaan maupun pelayanan kami. Tolonglah kami untuk setia kepada pokok anggur yang benar, Kristus sendiri. Dan tolonglah kami juga agar dengan rela hati tulus ikhlas mau berpartisipasi terlibat dalam gerakan bersama untuk menebarkan kasih-Mu, sehingga semua orang boleh merasakan kehadiran-Mu yang menyelamatkan, yang membawa sukacita dan damai dalam kehidupan ini, sehingga dunia ini menjadi lebih dekat, lebih akrab, dan dikuduskan dari segala ekses-ekses negatif dari perkembangan sosiokultural budaya yang sedang kami hadapi saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan berkat-Mu bagi kami semua, para pencinta Oase Rohani Katolik di mana saja berada. Semoga kami semua boleh mengalami sukacita dan berkat-Mu. Amin. Mari kita mohonkan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan hidup dan pelayanan kita, keluarga kita masing-masing, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Edi untuk renungan iman yang sudah diberikan. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan baik lainnya. Kami pamit undur diri, kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas para sahabat dan Tuhan Yesus memberkati.